Salam lestari. Halo Lar, kembali lagi di Dia Tomblok Channel. Masih bersama saya Dia, Mas Pujo, Mas Alex Puji Winarto. Dan di sebelahnya Mas Alex, Henry Sopian. Nah, Mas Hendri. Nah, ini kita kedatangan tamu Lor. Jadi Mas Hendri ini dari luar Jawa ke Jawa. Iya ya, biar Mas Hendri cerita sendiri atau gimana ya? Ini host tapi kok malah ngomong sendiri. Keluar dia kenalan. Mas kenalan dulu. Biar sedulur DTC juga kenal. Karena tak kenal itu tak sayang gitu, Mas. Iya, betul. Halo, salam lestari. Rekan-rekan teman-teman di apa? DTC Dia Tomblok Channel. Dia Tomblok Channel. Saya Henry dari Sumatera. Persisnya dari Medan. Nah, awal ceritanya bisa ketemu Mas Alex sampai Mbak Widya ya. Mbak Dia. Waduh, Mbak Dia itu panjang ceritanya. Panjang ceritanya. Awalnya kita itu pergi ke Jawa ini, saya punya usaha kolam mancing gitu. Jadi sepi loh Mbak. Jadi ibaratnya ya ada sih usulan teman-teman gitu. Minta supaya cobalah ditengokkan sama orang pintar gitu. Lah kalau di Medan ini tempat kita di Sumatera itu ada sih, cuma ya gimana kita bilang. Lah kalaupun ada sudah dipakai orang gitu. Oh, gitu ya. Gitu, sudah dipakai orang. Jadi dia kalau kita nanti ke situ, lah dia udah tahu lah ini kolam dekat Sipolan gitu. Dia pastinya nggak ngasih gitu, nggak mau ngasih gitu. Jadi makanya saya ambil hati inisiatif untuk pergi keluar Jawa saja. Pergi ke Jawa. Pergi Ya, ke Jawa. pergi ke Jawa, keluar Sumatera gitu ya. Ya. Jadi pergi ke Sumatera itu ya memang gimana, saya pikir benar juga, karena kalau orang punya kolam mancing kan pasti nggak kepikir dia untuk pergi ke luar Sumatera gitu ke Jawa, karena kan biayanya besar. Jadi saya pikir ya udah saya putuskan aja pergi ke Jawa. Karena di Jawa juga lebih banyak ya Mas, Lebih banyak gitu ya, kayak paranormal gitu ya, kita itu. mudah nyarinya. Ibaratnya tempat-tempat keramat atau tempat-tempat yang memang disaklarkan itu kan di Jawa khususnya. Kalau di Sumatera kan nggak ada, paling ada 1-2 loh Mbak. Jadi singkat cerita, waduh kita banyak tawaran yang jadi bingung Mbak. Oh iya. Ya, jadi bingung. Ada yang bilang ya ngapain Mas repot-repot. Lah Mas kalau punya duit sampai dia kadang minta 1 juta 2 juta kita beli kalau bahasa di sini umbu rampe ya katanya. Persyaratan itu sampai 1 juta 2 juta, bahkan ada yang besar sampai 7 juta 6 juta ada. Pernah Mas? Pernah. Oh. Sampai saya sudah saya kasih itu ada 2,5 juta sudah. Lah di telepon orangnya itu nggak ada lagi gitu, udah mau kita ketemu sekali 2 kali memang lancar komunikasinya. Lah udah ada 3 hari saya nggak bisa lagi ngubungi dia loh Mbak. Oh gitu. Nah saya kaget. Lah kita datangi, kita kan nggak tahu rumahnya, kita kenalnya tadi di warung. Oh. Nah jadi dari teman ini, lah saya kenalnya itu waktu di bandara Yogyakarta ya, Yogyakarta. Jadi kita kenalnya di situ. Untung ada teman juga lah. Teman ini namanya Angga. Saya sebut Angga ya, mungkin kan ya Angga ini kenapa saya bilang termasuk menolong saya juga. Nah, dia penjaga masjid, kalau kita bilang apa kalau di musola itu kayak najir ya, najir. Dia tolong saya, Mas udah Mas, gak usah di sini lama-lama, nanti payah Mas katanya. Banyak nanti yang mau nawarkan gini gitu. Oh iya. Dibawa ke tempat teman dia, ada kalau dibilang kami di Medan itu kos-kosan gitu. Jadi saya di situ suruh bayar aja, suka hati mau di sini berapa hari, suka hati kelas hati mau bayar berapa untuk tempat itu. Jadi saya pikir-pikir dia juga karena udah capek perjalanan kan. Lah dari situ kemudian saya ada di banyak ini telepon masuk Mbak, banyak telepon. Lah mungkin itu tadi yang disebut benar kalau kata Mas Alex di konten apa itu ya, bahwasanya banyak orang ngaku apa Ya banyak mafia. Mafia Ya, kuncen. pesugihan itu kan 80% itu kan hoax. Iya. Dia pertama kan gini ya, saya sampai merinding ini. Ya Lor, merinding bener. Bener. Jadi dia bilang ini benar loh Mas katanya.
Mas, nah ini pergi aja ke Yogyakarta katanya. Udah di Yogyakarta sih Mas kan. Iya, saya sudah di Yogyakarta ini loh. Lah Mas naik bus efisiensi ya katanya ke kalau nggak saya salah ke Purwokerto. Saya disuruh ke sana. Lah singkat cerita, saya mungkin karena sudah bingung, lah pergi juga ke Purwokerto ini. Lah sampai di sana, saya telepon dia, nggak diangkat. Lah saya tambah bingung lagi. Lah ini ongkos bis kan sudah kena biaya. Iya. Waduh bingung. Saya ambillah hotel, pulang nginaplah di hotel. Saya tidur di situ, udah capek lah ini. Keluarga pun di Medan sudah pada resah. Sampean lagi mertua, orang tua, sampai orang tua mertua saya sendiri sampai turun tangan jagai anak-anak saya di Medan gitu. Mertua laki-laki. Lah padahal mertua perempuan ini tadi sedang sakit ini. Ditinggalnya gitu. Karena dia mikir ini anak perempuan dia di sini. Menantu dia jauh di luar Jawa. Lah bini dia padahal sakit gitu loh kan. Lah dia juga bingung. Jadi ya saya bilang ya tolong ya terserah lah mau ditolong yang anaknya bapak apa cucunya bapak itu aja. Salah satunya saya bilang sama mertua. Intinya saya juga mungkin karena jadi terlampau lama gitu loh, makanya mertua jadi sampai turun tangan gitu loh masalah. Dia kaget, loh mertua pun pada tanya, loh kok hanya gitu mau ngambil tadinya kan untuk kepelarisan kolam gitu. Ya. Kok ngapain lama-lama sih? Enggak ada kerjaan dikit, saya bilang gitu. Oh ya udah, nggak ada apa-apa kan? Nggak ada, saya bilang gitu. Jadi balik kita ke cerita tentang di Purwokerto tadi kan. Lah saya ditelepon terus ini. Lah saya herannya tadi banyak telepon masuk gitu kan. Yang nomor tidak saya kenal. Lah saya heran gitu loh. Karena cakap nomor saya yang saya pakai pribadi tadi ini orang dari Medan atau Sumatera itu jarang nelpon. Kenapa? Itu memang saya tutup dulu karena saya mau fokus untuk di Jawa, mau untuk ya katakan untuk buat usaha tadi lebih bagus kan gitu. Biar saya fokus. Jadi saya kalau kita kita blokir dulu lah khusus keluarga aja ya. Jadi entah kenapa, loh kok bisanya nomor lain masuk gitu loh. Itu diangkat enggak? Enggak saya angkat. Oh. Pertama kan enggak saya angkat. Terus karena ini kita kan diteror terus gitu, makan risih juga loh. Akhirnya diangkat. Terus ngomongnya apa? Lah dia tanya, Mas, ini Mas di Purwokerto ya? Loh, saya kaget. Kok tahu ini orang gitu? Kenapa Mas? Enggak. Mas katanya cari apa ya katanya orang pintar ya katanya. Loh Mas kok tahu saya? Tahu dari mana? Ada teman yang bilang. Lah berarti kan ini mereka ini itu tadi. Berantai mafia gitu. Kan ya jaringan ya Mas. Jaringan. Jadi singkat cerita kalau Mas nggak percaya jumpai saya aja katanya. Sampai saya digiring ini ke daerah Pantai Sodong ya. Sodong. Pantai Sodong. Daerah mana? Cilacap. Cilacap. Kan ada di situ. Ada banyak di situ. Oh iya. Oh. Yang hubungannya sampai sama Laut Selatan itu. Oh. Lah kan ada konten si Mas Alek yang kalau nggak salah di apa? Gua Ratu ya. Bukan Ibu Ratu. Ditolak Ibu Ratu itu aku di Wonogiri tapi itu di pantai juga. Pantai juga ya. Nah, itu tapi sepanjang pantai selatan itu banyak orang yang mengaku kuncen, bisa mintakan sama Ratu Kidul. Padahal Ratu Kidul itu tidak secara langsung berurusan sama itu. Itu yang ngurusi anak buahnya itu. Terus lanjut Mas. Nah jadi seterusnya saya kan terus ikut ini pergi ke Sodongnya itu daerah Cilacap ya. Jadi saya ini kan pendatang loh Mbak di Cilacap. Karena saya juga banyak dengar Cilacap ini maaf cakap ya banyak juga orang pintarnya. Ya banyak juga yang minteri gitu. Karena saya tahu banyak yang minteri setelah saya diajak teman lagi nih. Memang ada orang baik, ada juga orang jahat. Jadi ada orang baiknya tadi, ada seseorang bilang, Mas jangan di sini sampai pemalam. Kenapa? Lah Mas mending di hotel. Mas walaupun bayar tapi Mas bisa tenang. Nanti Mas kalau di sini Mas aturan keluarnya cuma 100-200 ribu, di sini bisa jutaan. Loh kok gitu Mas? Lah iya katanya.
Jadi dia baik kan gitu, saya ikutin nih mbak. Saya pergi diantar dia lah itu ke satu hotel. Itu daerah situ itu baru satu hotelnya mbak. Nggak mungkin saya sebut hotelnya. Iya. Nggak usah. Karena hotel itu punya sekarang ini lagi bagus-bagusnya lah. Bagus, ramah-ramah, bahkan apanya itu pun nasihati saya. Hati-hati mas, katanya gitu. Jadi saya pikir kan, satu sisi ada orang baik, satu sisi ada orang jahat. Dia bilang sama saya kan situ, mas tadi dari pantai dalam itu ya. Ngapain mas? Pasti mas mau ngambil pesugihan dia bilang. Loh kok tak juga ini orang kan gitu. Rata-rata mas. Banyak itu mas dari dalam itu korban. Lah kami kadang-kadang kami bawa di sini enak masih supaya jangan sampai dia tertipu besar gitu. Oh gitu ya mas, iya. Tapi kalau masnya nggak percaya, nggak apa-apa. Tinggal terserah masnya monggo katanya. Saya pikir ini orangnya baik, tapi kok malah nganjurkan lagi kan gitu. Dia bilang cuma saran saya, si mas kalau belum tahu pasti jangan dulu mau ngasih uang katanya. Maksudnya mas, iya. Gini mas boleh jalan-jalan aja dulu ke dalam. Mau tengok buahnya boleh itu mas. Nanti kalau mas apa saya tolong nanti temani ke sana katanya. Maksudnya gimana? Ya mas mau nengok buah apa? Saya temani ke dalam. Mas cuma kasih dia dapeti apa namanya kebersihan. Ya ikhlas hati mau 5.000, 10.000 terserah. Oh boleh juga saya pikir. Nah, berarti ini kan nggak ada merugikan kayak gitu mbak yang dia menolong. Jadi saya tanya sama dia jam berapa kamu free-nya gitu. Jam 5 nanti Pak katanya. Wah kalau jam 5 kita ke sana kan sudah kesorean. Iya, terlalu. Udah terlalu malam saya bilang. Saya nggak enak nanti kamu sama keluargamu atau anak istrimu. Gak apa-apa mas katanya. Atau sekarang gini saja. Ini ceritanya masih tengah hari ini loh mbak. Jadi gini aja mas. Mas pergi jalan dulu sendiri. Ini nomor telepon saya. Kalau mas nggak tahu nanti telepon saya gitu cara-caranya. Oh iyalah, baik-baik saya bilang saya minta nomor teleponnya. Jadi singkat cerita nih saya pesan Gojek lah, Gojek kereta gitu dia ke dalam. Kereta, motor. Sepeda motor ya, sepeda motor di sini ya. Kalau di Medan kan kereta ya. Jadi sampai itu di saya nggak berani ke dalam terus mbak. Namanya kita kan masih asing. Saya masih karena saya tengok itu rame karena masa saya ke situ tuh hari Minggu, jadi banyak pengunjung lain datang. Sampai saking gobloknya saya tanya, ini contohnya masalah inilah yang nganterin mas, itu orang minta pesugihan semua ya? Oh ya enggak loh pak. Itu ada yang mau dia wisata mandi-mandi ya kan itu bawa anak-anak, bawa istrinya. Oh gitu ya, lo bukan minta pesugihan ya Maris? Oh enggak loh pak, yang minta pesugihan itu yang malam orang katanya gitu. Bener ya mas ya. Jadi oh gitu ya, iya lah tadi kan dibilang temannya katanya nanti mau sore katanya kemari. Iya, oh dia bilang sama mas ini cerita sama Gojek tadi. Oh iya, nah ini kan udah sini aja saya bilang, ini ada warung di pojok ini pertama kita masuk belok nganan itu ya. Maksudnya ini saya sebutkan tempatnya ini kenapa saya bilang ya mana tahu ini masalah bagian ada teman-teman atau rekan-rekan kita di luar sana ya yang ke sana menuju. Coba itu nanti ada warung kita masuk pertama melok ngiri sedikit aja tapi nggak usah terus. Nah, dia ada persimpangan 3 ke sana kita ke arah ke gua, ke sana ke pantai gitu mas. Jadi kita di tengah sini saja simpang ini ada warung. Nah, saya sebut saja lah, mungkin saya pikir kenapa saya sebut biar juga mana tahu di teman-teman ke sana apa bantuan gitu. Namanya warungnya Mas Johan. Mas Johan, saya ada nomor HP dia banyak bantu. Jadi tapi saya juga heran, suaminya ini baik gitu loh mas. Suaminya baik lah, yang saya heran istrinya. Nah kenapa mas? Lah ya saya heran loh pak, gini loh ceritanya. Makanya supaya juga teman-teman di luar sana, kalau saya bilang Mas Johan tadi baik, itu benar. Kalau istrinya nggak baik, saya juga nggak tahu. Timbul saya bilang nggak baik, ceritanya begini. Saya minta, dia kan warung. Pak, wedang manis, aneh mas. Pas saya minum,
saya sambil pegang HP ini saya tengok titik saya, artinya saya screenshot lah lokasi saya di sini gitu kan, saya kirim ke istri saya Mbak. Artinya kalaupun ada apa-apa, kalau saya mati di sini, ya di sinilah cari jenazah saya, gitulah saya, karena permintaan orang rumah gitu kan. Lah lalu dia duduk si Mbak tadi nih, istri Pak Mas Johan tadi. Saya juga nggak tahu tuh tak istri entah apa, cuma yang saya lihat mereka di situ berdua gitu kan, pasti kan suami istri atau apa, saya kurang paham juga. Dia tawarkan, Mas mau ke dalamnya? Enggak, saya bilang. Mau ngapain Mas? Jalan-jalan aja. Kalau Mas mau ke dalam, mau kuncen, saya tawarkan. Nanti kalau Mas ke dalam, itu kuncen banyak yang noko. Lah dia bilang gitu. Lah hati saya mengatakan ini dia udah jahat gitu. Makanya saya bilang ini ada orang baik, ada orang jahat. Kalau di dalam lo Mas kan itu kuncennya nanti ya memang ya kuncen beneran Mas. Dia bilang sama saya. Dari pintu gua itu ya ada memang kuncen yang jaga di situ. Lah memang asli. Lah tapi ya itu tadi nanti dipencetnya sih Mas. Tapi kalau Mas mau saya tawarkan jasa kuncen, lah ya ini pasti, tapi nggak mah. Kita kan bantu orang. Saya hampir tertarik Pak. Hampir tertarik Pak. Kenapa saya bilang hampir tertarik? Dalam kata arti begini, dia cerita semua kronologisnya dalam kata arti. Banyak teman-temannya katanya yang berhasil, tamu yang di sini. Dia tunjukkan nomor HP. Meyakinkan lah ya ngomongnya. Dia tunjukkan nomor HP. Di nomor tersebut yang saya baca, dia tunjukkan gini ya Mbak ya. Nah ini, Mas baca ini, contohnya kan, ini dikasihnya dia nama, dia bilang, memang saya baca gitu kan, tamu dari Kalimantan gitu kan, Pak Kalimantan gitu, Pak Pekanbaru contoh gitu, jadi juga, itu tadi saya buat jadi testimoni. Nah ya betul. Jadi saya pikir itu timbul tertarik, kira-kira berapa ya Mbak? Ya kalau gini, kalau sempat nanya ya, karena udah tertarik jadinya kan tadi timbul kita rasa ingin tahu dan bertanya berapa Mbak. Lah kalau saya nanti punya saya itu Bapak nggak usah pikir banyak-banyak biaya. Ya 2.500 sudah bisa kan. Paling banyak nanti 3.000. Ya 2,5 juta. Gitu. Kalau yang lain? Yang lain di sana bisa 6.000, 7.000 katanya gitu. Itu Bapak pun di sini nanti ya makan apa semua beli bayar katanya gitu. Oh gitu ya saya bilang. Iya. Lah saya kan sudah dalam kata arti yang tadinya saya bilang saya waktu di Yogyakarta sama di Purwokerto. Lah kita kan sudah kena ini Mbak ya tadi ya kan udah pernah kirimkan duit. Tapi nyatanya orangnya nggak jelas. Kayak gitu masalahnya. Sampai juga dia bilang apa minta 7,5 juta. Pokoknya semua sudah beres makan. Berarti total sebelum ke Nagaraja itu berapa yang udah keluar? Kurang lebihnya udah habis 10 juta. 10 jutaan. Kenapa saya bilang saya itu memang terus walaupun saya bilang itu di hotel lah khusus paling balik ganti baju mandi keluar lagi gitu. Di hotel tadi khusus paling ngecas HP, paling teleponan sama istri, udah itu aja. Selanjutnya saya keluar langsung gitu. Terus ini kan gitu. Lah jadi herannya perjalanan tadi ini kan untuk membenahi kolam. Lah ini jadi arahnya jadi beda. Udah tak kemana gitu kan. Cuma ini kan masih saya rahasiakan ke yang bertanya sama saya teman-teman. Nah kita lanjut tadi ke si Mbak tadi saya bilang ya udah nanti ya Mbak ya. Gini Mbak, saya bilang sama si Mbak. Saya bukan nggak mau. Saya mau sekali saya bilang. Karena sudah terlanjur basah Mbak saya bilang. Saya pun juga kemarin sudah bulat tekad Mbak. Nyawa saya pun mau saya kasih. Saya gitu kan sama si Mbak ini tadi. Iya. Nanti gini aja, Bapak tunggu sini saya telepon. Katanya gitu. Dia mau telepon kuncinya tadi dulu Mas. Dia sibuk telepon sama sini. Jadi ini warung dia. Lah kalau ini saya punya firasat jadi lain lagi. Hilang kepercayaan ke dia lagi. Kenapa? Tadinya kan sudah percaya tadi nih Mbak. Tiba-tiba saya berubah lagi. Berubahnya begini. Lah kalau dia mau telepon kuncen beneran, lah kalau dia memang menawarkan untuk kebaikan, lah ngapain dia mesti pergi teleponnya? Contoh,
misalnya kayak tadi masalah kan telepon sama Mbak Widya kan bilang tolong teleponkan itu ada teman kita mau minta tolong. Lah kan di depan kita gitu ya. Ini enggak, dia pergi. Lah ini warung di depan gini kan. Lah dia mutar saya gini ke belakang. Lah kenapa saya tahu? Lah saya berdiri, saya pelongok gini. Saya telepon mau sampai ke belakang. Kan gitu. Berarti nggak beres gitu ya. Timbul lagi jadi nggak percaya. Terus kemudian saya nggak lama lagi jadinya ke situ. Saya bayar, Mbak, kira ya Mbak, taman ini sih 5.000. Saya bayar lah kan Mbak. Bayar 5.000. Juga cerita, mau kemana Mas? Enggak Pak, gini aja Mbak, saya izin dulu Mbak, saya mau jalan-jalan Mbak ke dalam. Minta nomor si Mbak aja lah, kan saya supaya nggak kecewa gitu dia kan. Ya. Oh iya boleh katanya. Herannya sandalnya kuncinya mau ini Mas Alek. Nggak ngangkat. Omong itu nggak ngangkat Pak katanya. Nanti kalau sudah ngangkat saya telepon Bapak. Oh ya bagus lah, saya bilang gitu. Dalam hati saya alhamdulillah. Gitu, kan. Saya nggak kejebak lagi kan gitu. Jadi ada itu tadi, ada sisi orang baik, ada sisi orang jahat. Saya begini jalan kaki, tapi saya minta tolong sama dia, maksudnya untuk meyakinkan dia tadi. Kita kan nggak, kalau bilangkan orang nggak percaya, aku nggak percaya sama kau gitu kan sakit hati. Jadi kebetulan tas saya itu Mbak, kan saya bawa tas nih kemana-mana. Kan dari Purwokerto tadi mau ke Cilacap, kita kan belum tahu mau nginap di mana. Jadi dari hotel tadi saya pun belum berani nih ninggalkan tas di hotel. Saya bawa ini ke situ. Lalu untuk mempercayai si Mbak tadi ini, tas pakaian saya tinggal tempat dia. Alasan saya bilang saya ke dalam Pak, tengok-tengok Pak. Karena kan tadi saya sudah dapat dari orang teman-teman di hotel tadi, boleh jalan kalau Mas nanti nggak tahu jalan telepon saya, katanya kan gitu tadi. Jadi saya pun langsung lah pergi jalan sana. Si Mbaknya tadi kan percaya dia Mas, masih percaya saya bakal kembali gitu ke warungnya dia. Pergi saya ke dalam. Lah ya cukup banyak bener dibilang orang. Bahwasanya kuncen ya banyak kuncen itu. Lah kalau orang bilang cari juru kunci di makam, di gua, di gunung itu ya sebenarnya mudah. Tapi ya kuncen yang gimana gitu. Ya kuncen yang palsu banyak. Yang asli ya banyak. Tapi pas jenengan makin masuk itu, itu memang banyak kuncinya itu. Banyak yang menawarkan diri banyak. Terus nawarin ke jenengan? Iya. Dia tanya sama, mau kemana Mas? Dalam Mas, katanya gitu kan. Mau ke dalam? Ada niatan Mas, digituin langsung Mbak. Dia tanya langsung, ada niatan Mbak. Mas, kata kalau ada niatan, monggo kita ngomong. Ya kita siapkan persyaratannya gitu langsung. Kita langsung tanya, ada siapa? Saya kunci di sini. Oh, saya bilang enggak, saya jalan-jalan saja kemari. Saya mau tengok-tengok, saya bilang. Gitu ya Mas, ya nanti kalau ada niatan Mas jumpai saya di depan sana loh katanya. Iya, saya bilang gitu. Padahal dalam hati memang ada niatan kan gitu ya. Padahal ada gitu kan. Karena kan tapi di dalam saya bilangnya, saya juga ada menonton konten-konten YouTube dari yang lain gitu ya kan, Mbak Dia, selain kontennya Mbak Dia sama Mas Ale kan ada konten yang lain juga. Di situ saya lihat ada konten-konten itu tentang daerah situ ya Mbak, kayak Gua Nagaraja, pesugihannya itu ada Gua Rahayu, Batu ya, Gua Batu, Gunung Serandil. Ya Gunung Serandil. Di atas tengah ini apa katanya tempat petilasan makam Bung Karno dulu Presiden Soekarno pernah datang ke Bukit Gunung Serandil itu pernah. Memang ada tempat dia petilasan bangunan gitu ada. Di atas bukit tadi ada jalan tangga Mbak. Itu batu licin lah, paling lebarnya itu segini loh Mbak, segini pijakan batu itu lah, jalannya itu mereng gini loh, mereng gini sampai ke atas bukit gunung itu, Gunung Serandil ya, Serandil. Lah saya hampir jatuh karena macam mana saya pikir Pak, itu tadi saking penasarannya Mbak. Padahal teman tadi dari hotel udah bilang nanti jam 5 saya temani Mas. Saya udah nggak mikir ke sana lagi.
Ini hari udah nggak terasa, sudah saya dengar masjid itu udah ngaji. Tapi karena keingin-tahuan, nekat, saya jalan terus sampai sudah ini bawa aqua kan 2 biji, ini saya kantongi 1, saya pegang 1 sampai di atas sampai habis. Naik ke atas sampai habis. Ada di atas itu pondok ya. Kayaknya bukan pondok lah, ada tempat duduk-duduk mungkin orang kalau mau jarak atau yang daki ke atas mungkin gitulah tempat di atas itu. Saya duduk di situ, saya sudah niat ini. Lah, ngapain juga saya pakai juru kunci? Kalau memang itu jodoh benar itu adanya, saya coba sendiri gitu, ketemui gitu kan. Saya di situ malaman loh Mbak, 1 malam masalah. Di anu itu Gunung Serandil. Gunung Serandil ini itu sebelahnya Sampai atas Mas. Sampai atas. Tapi belum kali puncak. Ada di puncak itu katanya apa namanya petilasan putri apa ya. Ada di atas lagi di bawahnya kan tempat makamnya apa pertemuan antara Bung Karno dengan Nyi Roro Kidul di Serindil itu. Di atasnya ada lagi itu perempuan. Tapi kata saya nggak sampai gitu karena lah aqua minum tadi sudah habis Pak, kan gitu udah letih gitu. Lah baju sampai udah basah kuyup ini. Lah padahal itu kan sore dingin, lah pinggir laut kan anginnya kan kencang. Lah keringat bisa kayak mandi gitu. Jadi saya di situ nginap. Lah ya kita nggak ada persiapan loh Mbak kan ini nyamuknya sih kalau Mas Alek tahu lah itu yang udah biasa apa namanya tirakat atau semedit apa. Lah saya yang nggak pernah yang nggak tahu gitu kan. Lo habis, lah baju tembus itu loh Mbak digigit nyamuk tembus. Lah baju basah. Lah gimana kita mau pakai jaket lagi kan gitu ya tambah sumuk. Tapi karena nyamuk itu tembus. Saya pakai juga lah yang saya heran memang ada satu kereta datang kereta beneran sepeda motor ke rumah yang jaga petilasan atau tempat pernah Bung Karno sama Pak Harto katanya pernah ke situ. Padahal jalannya itu sempit. Lah rupanya dari sana gitu ada jalan dari atas. Ada jalan lain. Kereta datang. Lah yang saya heran loh Mbak, ini beneran manusia apa hantu gitu loh atau setan? Nah saya kan nggak berani masuk ini ke tempat atau tempat petilasan atau tempat pernah dikunjungi Bung Karno. Kenapa? Itu pintunya kan sudah ditutup berhubung sudah sore gitu ya Mbak ya. Jadi kita kan nggak mungkin masuk nanti dituduh nyolong kan gitu. Jadi memang ada anjing gitu yang jaga itu. Udah digonggong saya. Lah saya itu tadi duduk aja di situ diam. Namun yang saya herankan kalau itu benar orang atau manusia, lah kan pasti dia tegur saya. Kan gitu contohnya Mbak lah. Mbak yang punya rumah ini gitu. Saya duduk di depan rumah Mbak. Mbak mau masuk gitu kan. Contohnya saya di ujung rumah Mbak lah gitu. Lah Mbak mau masuk rumah tadi kan kebetulan saya di situ kan pasti Mbak tegur. Mas mau ngapain? Cari siapa kan pasti gitu ya Mbak ya. Ya Mas ya. Lah ini enggak. Diam aja. Berhenti saya, sumpah enggak bohong. Saya tunggu ini, mana tahu ini orang kan dia letakkan sepeda motor gitu kan, entah dia letakkan helm atau apa dia datangi saya gitu kan. Karena kan nggak jauh ini Mbak. Karena di belakang saya tengok tuh dari petilasan tersebut ada rumah memang, ada rumah. Oh, saya nggak bohong teman-teman apa ya apa namanya pecinta Mbak Dia. Ini benar kalau memang ke sana itu benar di belakang tempat yang pernah datang Bung Karno ada tempat rumah di belakangnya itu. Selain petilasan Bung Karno sama Pak Harto benar di belakang itu ada rumah lagi. Jadi supaya jangan keliru nanti bukan rumah yang belakang gitu tapi yang di depannya gitu yang perlu dijarahi, dikunjungi gitu. Lah saya sampai itu tadi sampai malam saya di situ itu rokok sampai habis setengah bungkus. Saya tunggu ini orang muncul apa enggak gitu. Enggak muncul sama sekali Mbak. Sampai tengah malam lagi. Saya tunggu sampai ajan ngaji subuh. Lah bayangin Pak. Lah jenengan enggak penasaran lihat tadi motornya diparkir di mana terus ini? Tadi kan saya udah bilang ada anjing. Saya udah digonggong anjing gitu. Lah saya paling takut dulu. Awalnya saya takut digonggong aja gitu. Padahal ya terus terang saya bilang kayak si Mbak di sini kan punya itu kan
Nah saya berani pegang kalau dia nggak gonggong gitu. Ini udah ada gonggong, anjingnya besar segini mbak. Nah saya gilo, nah kan gitu. Terus ini saya tunggu-tunggu sampai rokok tadi setengah bungkus habis. Nah saya di situ duduk merasa sudah memang separuh tidak nyaman, separuh memang ingin tahu mau coba tanpa kuncen. Siapa tahu gitu kan ya, apa namanya kita bilangnya di situ demi di situ, atau kalau bahasa Jawanya gidanyang atau nyidanyang yang ada di situ siapa tahu nemui kan gitu kan. Saya duduk saja diam, ada nyamuk saya tepuk-tepuk, bakar rokok lah. Jadi itu pun rokok saya bakar bukan untuk disap supaya jangan nyamuknya datang gitu loh. Saya taruh gitu. Jadi entah macam mana sampai juga subuh nggak terasa. Lah orang tersebut nggak ada jumpai saya. Lah saya herannya loh ya Mbak Mas. Sampai subuh tersebut saya begitu mau turun, lah baru itu rasanya di sini tuh. Lah ini lagi ya, merinding lagi. Lah saya mau turun tangga kayak gitu. Sampai saya terpikir ini memang tadi ya, tengok ini naik ini kan. Ini tadi berarti bukan orang itu. Itu demit setan gitu loh. Apa mungkin itu yang menemui saya? Mungkin apa saya disuruh mendatangi dia, nah, tapi anjing tersebut nanti nyokot saya kan gitu. Lah saya balik nggak jadi turun ini mbak, dari tangga mau turun ke tangga itu jalannya kecil ke bawah gini curam. Lah pokoknya kalau kita nggak hati-hati mbak, apalagi itu mas itu kan subuh gelap, namanya itu nggak bawa baterai. Iya itulah untung saya bawa power bank. Jadi HP nggak berani saya hidupin karena kata orang tua katanya kan kalau di hutan itu jangan buat lampu penerangan yang lebih besar karena akan mengundang nanti hewan binatang buas. Jadi untungnya inilah lampu power bank ini, lampunya ini lambakan. Nah ini kan kalau kita cok ini hidup. Kalau malam kan jadi agak terang, inilah saya senter ginilah anak tangga tersebut mbak. Jadi lah itu tadi baru 2-3 anak tangga saya merinding terus ini. Lah saya dalam hati apa saya disuruh nggak boleh pulang gitu kan. Tapi saya pikir-pikir kalau saya temui tadi orang tadi bener nggak itu orang. Tapi kalau saya ke sana takutnya dicokot anjing. Kalau itu anjing beneran gitu karena suaranya tadi ada. Kemudian dia berdiri hampir mendatangi saya. Lah tapi saya begitu duduk dia balik anjingnya. Iya. Saya pikir lah ini anjingnya berarti beneran kan gitu, bukan siluman kan gitu. Nah tapi orang tersebut ini gak orang gitu loh, tapi ya nggak tahu saya gitu. Cuma dari hasil apa saya tadi sampainya saya kan ini saya agak bersingkat sedikit kan, balik ke warung tadi saya tanya gitu. Tadi kan saya bilang itu ada jalan memang di atas ya mbak. Oh ada, itu tembus ke kampung. Ada mas yang jaga itu, bapak-bapak katanya. Tapi bapak itu sudah meninggal, sekarang digantikan anaknya. Itulah dikatakan kuncennya. Oh gitu ya? Iya. Saya diam. Kalau itu kuncen, berarti manusia. Kenapa nggak datangi saya? Kenapa nggak bertanya, kamu siapa, mau ngapain? Biasa kita gitu kan? Saya nggak mau ngomong sama si orang di warung tadi, si mbak atau mas Johan tadi, saya nggak berani saya ngomong. Jadi saya bengong sendiri. Lah kalau memang itu manusia kan pasti saya didatangin. Ini kok enggak gitu. Saya pikir-pikir, nah ini bener berarti yang di channel itu, channel siapa gitu ya, dia bilang di situ pesugihannya kuat katanya gitu. Terus saya tanya lah gitu sama si mbak ini, itu di atas gimana proses pesugihannya saya? Oh itu mahal katanya gitu. Persyaratannya besar mas katanya. Oh iya, iya. Itu Pak Soekarno dulu di situ. Pak Soeharto pun di situ. Oh iya, iya. Tapi kalau di situ mas bisa tidur di situ, nginap di situ sampai berhasil. Di rumah belakang itu ada tempat penungguan penantian orang kalau pesugihan, di situ ada tempat. Oh baru saya ingat di belakang itu nampak saya memang ada rumah. Bener ini dia berarti nggak bohong kan begitu. Cuma dalam kata arti saya jadinya dia terus tawarkan di mana
apa saya panggil telepon kuncen tadi ya Mas ya. Lah kembali saya ada trauma, dia yang telepon tadi kan dia saya bilang mau ke belakang. belakang. Oh nanti dulu Mas, apa Mbak? Nanti dulu Mbak. Saya masih capek. Ini kan udah baju keringotan, udah hampir setengah kering loh. Kan udah subuh. Ini saya kedor, dia bangun dia. Gak mungkin dia pikir kan, dia bangun pun mungkin kan dipikir kalau jadi saya ambil kuncen dari dia mungkin kan dapat uang, dapat komisi gitu ya Mas Ale biasanya komisi. Jadi saya pun memutuskan nanti dulu Mbak ya, saya bilang saya ini masih capek, ini tengok kemeringet. Ya gak apa-apa, sekarang gini aja, tadi nomor Mbak kan ada, nomor si Mas pun ada. Saya minta tolong antarkan saya ke hotel ini, saya bilang kan dekat sini kan. Oh ya udah nggak apa-apa, nanti kalau kuncinya udah datang, kalau memang diangkat dia teleponnya Mbak, tadi kan alasannya kuncinya nggak ada telepon, Mbak telepon saya bilang. Oh ya katanya. Singkat cerita saya kembalilah ke hotel. Lah yang herannya lo Mas, Mbak ya, lah dia paginya gedor saya, dari mana dia tahu kamar saya? Nomor berapa dia tahu si Mbak ini. Datang gedor saya, Mas assalamualaikum, Mas assalamualaikum. Saya kaget, suara perempuan. Laduh, saya kemarin ini tujuannya bukan mau aneh-aneh gitu loh kan, ini kok perempuan yang gedor saya gitu. Saya buka, Mas kuncinya sudah datang itu nunggu. Yuk gimana Mas, kalau mau kita pikir sekarang. Itu udah nunggu mereka. Pak, saya ini capek betul loh, ini Mbak banguni saya, sekepala masih pusing, saya bilang. Saya tunjukkan obat makan Paramek, saya tunjuk sama, udah banyak makan obat. Saya bilang, nanti dulu, nanti saya kabari Simba. Oh ya, udah nggak panik, saya kabari sama kuncen. Baliklah dia tadi. Lah balik kelang setengah jam, ini kita kan mau tidur lagi. Ya dia telepon balik lagi. Kurang HP sampai bising, saya nggak bisa tidur meneh. Waduh, gimana? Habis dia nelpon lagi orang yang dari Purwokerto, dari Yogyakarta. Ini saking pusing lah ini, segala macam. Saya pikir entah gimana ya caranya. Kalau saya ceritakan panjang lebar, waduh, nggak selesai kita mungkin satu hari ini. Jadi saya ambil keputusan juga, masa itu telepon sama istri, Pak, Bapak kan ingat kita nonton channelnya Mas Alek, coba sih ke sana konsultasinya gimana. Lah kalaupun gimana dibilang ya, kalau kita sebut nanti Mas Alek itu dukun, katanya bukan dukun. Kalau dibilang sebut Pak Alek itu calo atau kuncen atau apa, bukan kan gitu dari channel dia. Lah ya betul, saya bilang dia pelaku utama gitu. Mas, nanya ya, kok bisa tiba-tiba menghubungi saya, kok dapat nomor saya itu dari mana? Oh, ya. Nanti kalau saya bilang bukan nomor simbahnya aja gitu ya. Nanti kalau kita cerita apanya, nanti mungkin para rekan-rekan atau teman-teman di sana jadi agak tanda kutip dipikir kok ngubungi simbah gitu kan. Artinya begini teman-teman, kenapa saya ngubungi simbah? Tadi kan saya waktu dari warung tadi, yang merasa sudah hampir percaya dan timbul tidak percaya kembali sama Simba yang mau nawarkan kuncen tadi ya kan. Ini kan istri saya dari Sumatera terus telepon, gimana, ngapain, kok perasaan saya nggak enak. Dia bilang itu mungkin ya kontak batin istri tadi ada gitu kan. Jadi pas teleponan saya sama istri itu tadi kan saya bilang tadi sama Simba, saya istirahat di hotel tadi itu kan gitu. Berapa sama istri, ya udah Pak, coba kita kan pernah nonton itu kontennya Mbak Dia Tomblok gitu ya, jadi sama Mas Alek katanya. Nah terus lah Bapak kan itu loh Pak, ada berteman itu loh Pak sama Mbak Dia itu, tapi lewat Putra Kelana, saya Putra Kelana gitu. Oh iya ya, saya bilang, masalahnya memang itu tadi, Bapak tahu nggak rumahnya? Tahu rumahnya, saya bilang. Gimana ya Mak caranya rumahnya? Lagi ini aja, Bapak masuk dulu ke, ini teleponan gitu sama istri Mbak. Bapak masuk dulu ke Facebooknya Said Kelana kata gitu. Oh iya, coba tengok di situ kan nggak ada pertemanannya, siapa aja. Oh iya ya.
Nah, jadi orang rumah saya di sana gitu juga, dia tengok ada itu Mbak Dianya ada di situ di kolom, kalau nggak salah saya di kolom ke-6 apa ke-5 itu biasanya di layar HP kita 1, 2, 3, 6 gitu paling sudut bawah gitu foto Mbak Dia. Oh ya ada saya bilang ini teleponan juga gitu kan. Ada, ya udah Bapak klikkan di situ minta berteman gitu kan. Jadi kan ini udah teleponan saya terus tidur gini tapi nggak tidur Mbak, menghayal loh. Seandainya ada keajaiban bisa dapat telepon ini dari Mas Alek ya, waduh luar biasa saya pikir gitu kan. Lah tiba-tiba kok ini kan tangan masih megang HP tapi sambil golek gini. Lah ini HP ini tadi hidup Mbak ya, bukan yang saya buka di YouTube tadi, saya buka ini YouTube-nya, bukan Facebook ya, Facebook tadi sudah saya tutup tapi saya buka konten YouTube-nya Mas Alek, Mbak Dia gitu. Ini sambil saya dengar itu kalau nggak salah saya tentang konten apa namanya, yang pertemuan keluarga Mas Alek itu mengunjungi siapa teman yang dari Gunung Selamat. Oh, ya, Aji Barang ya. Itu tadi berkunjung ke sana apa namanya silaturahmi. Ya. Saya dengerin ini, saya didarat ini sampainya. Nah ini Mas Alek ternyata baik kok ya. Bener ini teman baiknya, sahabatnya kan gitu. Mau nemui gitu kan. Istilahnya menyambung kembali ikatan silaturahmi gitu, nggak salah saya kontennya. Itu dalam hati kalau seandainya ada keajaiban gitu bisa kayak mana dapat nomor teleponnya ini gitu. Nah, terus saya terpikir tadi saya kan masuk konten Facebook. Kenapa enggak ya? Saya masuk aja ke pendaki gitu. Saya kan punya grup pendaki untuk di gunung apa namanya kalau kami di Sumatera itu di Medan itu ada, saya ikut gabung pendaki gunung di Kabanjaya itu ada Gunung Sibaya. Oh ya. Ada gunung yang sekarang lagi mau meletus itu. Gunung Merapi itu Mbak. Oh ya, Merapi Sumatera. Sumatera. Jadi saya masuklah ke grup Gunung Selamat. Nah, pendaki Gunung Selamat gitu. Lah itu malam posisinya ya tadi ini. Saya sharekan di situ, bukanlah di Facebook. Izin ya, saya bilang gini, izin buat teman-teman, salam lestari. Saya Henry dari Sumatera. Saya sekarang berada di Jawa. Bagi teman-teman yang tahu ya alamat rumahnya Mas Alek dan Mbak Dia yang ada di konten YouTube, saya bilang monggo saya butuh pertolongannya untuk alamatnya saya. Langsung itu besoknya tapi ya saya tertidur bangun langsung HP saya pegang ini, saya buka langsung ada jawaban. Yang ngasih jawaban tadi Mas Sony Santoso apa ya? Sony Harsono. Dia bilang gerobokan. Iya. Gerobokan gitu aja. Saya nggak mau jawab. Saya takut. Ini beneran kan? Jangan-jangan saya dikerjai orang lagi kan gitu Mas. Iya. Ini kan saya masih saya tutup dulu. Saya buka lah ini apa namanya ya? Saya buka kembali kontennya Mas kan gitu kan Mas Alek. Terus kemudian kalau nggak salah saya dapat itu memang lama mungkin pulung ajimu membawa popi lah bahasa Jawanya. Saya dapat konten yang bertuliskan di situ ada pertanyaan Mbak Dia bilang ini ada pertanyaan mau ketemu gitu kan di mana alamatnya apa segala macam. Terus katanya apa nama Facebook Mas Alek dibilang apa namanya Alek Puerwo gitu kan. Di situ ada terus ada kontennya Alek Purwo gitu Facebooknya di sampingnya gitu kan. Terus saya screenshot, saya cariin. Nah gitu. Astagfirullah. Nah, tapi di situ saya buka lebar gini Purwo tadi. Kok
bukan kan gitu. Lah ini saya buka Google Map ini Mas Alek. Purwodadi ke Goblogan ini jauh. Kan gitu. Iya. Ini mana yang benar kan gitu. Ini simpang siur nih jadinya. Waduh. Ini mau saya tanya sama Mas Oni nanti takut kelancangan. Saya di sini saya dapat alamat daerah dari kontennya apa Mas Arek tadi bilang Purwodadi, alamatnya Purwodadi. Karena kan Purwo gitu, Purwodadi gitu kan. Ini mana yang benar gitu juga kan. Kemudian saya nekat aja dalam hati. Saya jawab, bukannya Purwodadi, Mas gitu kan. Langsung dia jawab, ya hampir sama katanya. Tempat yang sama katanya gitu. Kemudian, Mas izin, saya bilang, saya dari Sumatera loh Mas. Ini saya langsung kontak dia minta pertemanan. Minta pertemanan dia, saya chatting sama dia lewat Messenger. Lewat Messenger, nanti mungkin kalau apa Mbak dia boleh tanya sama dia. Ada lucu juga. Lah, yang lucunya tadi gini loh, Mas. Ini sekarang saya tanya, ini bisa berapa jam kemudian baru dia jawab. Nanti kemudian saya jawab gitu juga berapa jam. Ini saya asik megang HP aja nunggu jawaban dia. Jadi sampainya saya pertama awal minta nomor dia dulu. Izin Mas Oni. Saya juga orang, karena saya tengok story atau statusnya Mas Oni ini orang pemain karate juga. Jadi mungkin setelah dia klik pertemanan sama saya, dia mungkin cari tahu saya mungkin siapa. Ada orang karate juga, iya. Banyak itu dari Mbak dia, murid-muridnya yang sampai KSM Pondok. Ya, jadi saya kan di situ kontennya mengatakan kepada Mas Oni yang ingin berkenalan, silaturahmi saya bilang. Oh ya udah nggak apa-apa. Kemudian dia kasih nomor HP dia. Saya set ke WA, disitulah saya minta nomor HP-nya Mbak dia lewat Mas Oni. Karena dalam kata arti di situ kan saya bercerita tentang urusan kita bela diri, ya, gitu kan? Urusan karate. Ya. Urusan karate. Jadi dia kasih, oh ya Mas, saya enggak. Di situ saya balas, ini maaf ya Mas, saya agak rewel saya bilang. Kayaknya gak enak segen saya ngebel Mbak dia. Mana istri orang lagi, saya bilang gitu. Ya nggak apa-apa sih kan teman kita sama-sama karate katanya gitu. Mas izin Mas, kayak nomor Mas Arek aja lah. Kan gitu. Ini lama, ini panjang 2 hari loh prosesnya sampai dapat nomor Mas Arek. Jadi dia kasih, oh alhamdulillah saya pikir. Minta saya itu. Ya, minta. Iya. Jadi sama Mbak ada juga kan gitu. Dari Mas Sony gini loh Mbak. Karena kan nomor dikasih nomor Mbak, saya telepon biasa nggak bisa nyambung. Hanya bisa di WA. Ini berarti nomor Mbak Widya, nomor WA, nomor pribadi nggak? Bukan ini kan gitu. Jadi saya pikir, saya juga ini hati-hati kan gitu ya, karena banyak yang udah terjadi kan gitu Mas. Jadi begitu dikasih sama Mas Sony tadi nomor Mas Alek, saya juga masih nggak berani nih nyetingin, nggak berani gitu coba gitu kan. Lala itu tadi saya bilang Mbak Widya yang ngasih, saya minta lah beranikan diri sama Mbak Widya gitu. Mbak, cinta minta nomor si Masih kan biar enak nggak salah saya ngomongnya kan gitu, mau silaturahmi, ya cerita tentang hal-hal saya perlu kan gitu. Kemudian si Mbak ngirim. Saya tengok sama ini nomor gitu loh. Kemudian saya save lah ini di WA. Nomornya kan kebetulan dari Mas Sony sama yang dikasih Mbak Widya, angkanya sama gitu. Loh berarti nggak ketipu. Ini bener kan gitu. Saya save di WA, benar. Muncul itu fotonya persis sama yang di Facebooknya Mas Alek kan gitu. Saya pikir ini semalam nomornya Mbak Widya kan nggak bisa dihubungi di nomor biasa. Saya coba siapa tahu nomornya Mas Alek bisa ya di nomor biasa. Karena kan gimana ya saya bilang, kita kan di luar sana pakai paket ini Mbak, yang ini video call sama orang rumah aja udah banyak makan paket. Jadi singkat cerita, ke nomor biasa saya kan bayarin bulanan teleponnya kan gitu, yang pakai 2000-an ya. Saya coba telepon, alhamdulillah nyambung. Bunyi sekali gak diangkat.
Gak salah ada berapa kali tuh Mas? Ya, HP dibawa anak Iya. Saya kan udah berapa kali gitu. Oh, iya. Saya coba nggak ngangkat. Ini bener nggak ini nomornya gitu kan? Tapi WA bener kan gitu. Cuma saya ping aja di situ ping. Assalamualaikum, selamat malam, salam lestari ya. Ada gitu juga ya. Ya. Saya Henry dari Medan ingin perkenalan, ingin bersilaturahmi gitu. Ada juga saya WA. Cuma lama ini baru jawaban, Pak. Lah saya tunggu ini kalau nggak telepon diangkat, saya chattingnya gimana, saya telepon lagi nggak diangkat. Waduh, saya telepon nggak diangkat rumah. Gimana? Ya sabar aja katanya. Pasti ada jalan keluarnya. Bapak yakin itu katanya. Ya. Saat lalanya siang itu ya. Ya. Tengah hari saya coba telepon Pak. Diangkat sama Mas Alek. Oh, alhamdulillah kalau ini saya ini mak cakap itu kan saya masih di hotel loh. Saya bilang masih di hotel ini. Udah berapa hari satu malam hotel keluar 1.000 Mbak. Cuma dapat sarapan sama minum sarapan pagi, malam makanan ringan lagi. Snack. Begitu dapat tengah hari telepon dari Mas Alek, saya langsung ini duduk di tempat tidur gini, saya deprok langsung ke lantai. Alhamdulillah. Dalam hati tapi sambil nelponin Pak, sumpah. Nah, saya deprok langsung. Alhamdulillah ya Allah, Gusti Allah gitulah. Jadi entah macam mana, doa apa telepon nih sambil telepon sambil minta alamatnya Mas Alek, saya bilang saya mau berkunjung. Lah itu belum dikasih ya, datang aja, katanya gitu kata. Ya. Di Purwodadi. Ya Mas, nanti saya bakal datang ke sana. Ya nah udah, nanti kalau mau datang ke mari kabari saya kan gitu ya Mas. Ya. Ya itu tadi. Jadi sepotong dari Mas Sony gerobogan, sepotong dari Mas Alek Purwodadi. Lah ini harus saya sambungkan gimana coba Mbak? Jadi itulah tadi itu apanya. Terus tak kirim Sherlock. Nah, baru kami kiriman Sherlock gitu. Ya Purwodadi itu kan ibu kotanya ya Mas ya. Ibu kotanya Grobogan. Ya nama ibu kota. kabupatennya itu Grobogan. Kabupaten Grobogan itu berkedudukan di Purwodadi. Purwodadi sendiri sebenarnya sebuah kecamatan. Grobogan juga ada kecamatannya. Jadi ini sama dengan Purwokerto dan Banyumas. Ya. Kabupaten Purwokerto nggak ada. Kabupatennya Banyumas. Nah, iya. Nah, tapi itu berkedudukan di Purwokerto gitu. Lah cuma kan saya bingungnya gini. Ini tempat yang sama memang, cuma kan pasti jauh nih lokasinya Ya, gitu ya. kan. Lah tapi saya berhenti mau di mana ini kan bingung. Masih bingung. Makanya kan sama si Mbak pun ada nanya saya, Mbak tanya, nggak salah kita ada chattingan bilang di mana itu kan saya bilang di Sodom Pantai Sodom Hotel gitu kan. Pak tanya di mana? Saya bilang di Cilacap. Lah terus kita kan terus nggak ada kontekan sama si Mbak, saya sama si Mas langsung. Itulah gantian bener Mas saya di Cilacap. Saya juga langsung kirim map saya benar di situ ya Mas Ale ya. Ya tukar-tukaran lokasi lah gitu, Mbak. Nah, itulah baru terus berkelanjutan gitu. Jadi Saya. sudah. Jadi kan tak tanya, lah jenengan sekarang di mana? Purwokerto. Purwokertonya mana? Sodong. Loh, Sodong itu kan Cilacap. Oh ya Cilacap. Ya. Terus itu di mana? Di Goa Nagaraja. Langsung aku aduh ini orang bisa dimakan sama calo-calo itu. Sudah kesini aja. Pikirannya nanti ditenangkan, kita selesaikan ini dengan pelan karena nggak ada masalah nggak bisa diselesaikan itu nggak ada. Cuman jangan berikhtiar masuk ke dunia supranatural itu dalam kondisi bingung. Ini yang akan dimakan sama mafia gitu loh. Berarti nek ya Mas ya, nek dari ceritanya Mas Henry itu sama ceritanya jenengan tuh sinkron gitu loh. Iya, cuman sekarang lebih gila lagi gitu loh. Kalau dulu mafia ini kan antara tampak dan tidak, itu kan abu-abu. Jadi sebenarnya juru kunci itu sebuah jaringan. Kalau sekarang tidak, sekarang sudah bisnis. Terang-terangan ya. Semua orang bisa ngaku sebagai kuncen gitu loh. Yaitu memanfaatkan kondisi orang Ya. yang sedang bingung, yang sedang ini. Karena tadi kan saya lupa tadi dikit mengatakan waktu di lokasi Pantai Sodong itu tersebut ada juga loh Mas
dia bilang saya pernah berhasil di sini. Mas nanti kalau mau nanti saya mau mas kan mana nomor mas nanti saya bawa. Saya udah pernah berhasil dia bilang. Artinya kan dia menawarkan diri sebagai kuncen juga. Padahal saya tanya sama dia, mas orang mana? Lah dia bilang saya bukan orang sini. Saya di sini jalan-jalan untuk bawa keluarga. Loh, dalam hati saya ini dia pendatang atau rekreasi gitu ya. Lah disambil gitu, nyambi gitu. Nyambi pura-pura Nah itu tadi pernah berhasil itu ya. Gue takon kene bisa nggak kayak gitu, jadi orang yang sudah berhasil terus membantu orang lain, atau katakanlah jadi kuncen nggak resmi, bisa nggak? Mas nanya nggih, bisa ndak orang yang sudah berhasil di pesugihan tertentu itu membantu orang lain untuk istilahnya tuh jadi kuncen gitu loh mas? Saya agak ragu. Itu dia berhasil itu jangan-jangan cuma berhasil dalam hal pelarisan. Itu kita belum ini ya, yang konten bunceng itu belum selesai toh. Belum. Itu di situ akan jelas mereka yang berhasil dan mendapatkan uang itu sampai hitungan M. Tidak ada jalan lain kecuali pergi dari rumah asalnya. Mereka nyebrang. Oh, lah kenapa? Ya karena resikonya banyak gitu loh. Paham nggak? Contohnya? Ya contohnya keluarganya mati, apa-apa. Ya, lama-lama kan bisa ketahuan. Terus masyarakat juga akan bertanya-tanya, loh ini kemarin jadi pemulung, ini jadi petani, tiba-tiba kaya ini dari mana? Orang Jawa kan segera tahu bahwa oh ini berarti pesugihan. Dia jadi musuh masyarakat. Nah, satu-satunya cara yang paling aman, dia pergi ke pulau lain. Kalau ke pulau lain, orang taunya pendatang. Wah, ini orang kaya pendatang dari Jawa. Gitu. Oh, gitu. Jadi setahu saya dari bunceng itu mereka yang berhasil, yang tadinya nggak mampu, pergi. Karena uang hitungan M itu kan banyak bagi orang-orang yang ngambil itu, kecuali yang datang memang untuk ngambil uang dan dipakai judi, itu beda. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mungkin dalam satu waktu itu ada 2 atau 3 orang berhasil bareng. Terus duitnya dari mana? Karena uang yang beredar itu ada serinya loh. Kalau ada 5 orang berhasil bareng dalam satu malam, itu uang sihir. Dan itu pasti nggak bisa dipakai. Nah ini yang teman-teman juga harus tahu. Pesugihan yang benar itu, satu, tidak ada mafianya. Gitu. Dan yang datang itu enggak banyak sekali, enggak. Gitu loh. Kalau yang dimaksud pesugihan adalah uang dalam jumlah besar. Tapi kalau yang kecil ya bisa saja banyak yang datang. Terus ini mas, kan sudah ngobrol sama Mas Hendri itu, sudah tahu kronologinya bagaimana yang tadinya mau minta biar usahanya lancar jadi terpengaruh walaupun belum gitu mas, itu terpengaruh untuk mau tertarik mengambil pesugihan gitu, terus akhirnya ada di rumah ini. Lah itu menurut jenengan gimana? Apa ada saran yang mau disampaikan ke Mas Hendri atau gimana? Tawaran saya sama Mas Hendri ya, sementara ini ibarat mesin itu ya, mesin kan panas ya. Ini kepala juga panas kan, karena dikejar-kejar. Situasi orang sampai harus mencari paranormal itu kan sudah unlogical gitu loh. Ini kan sebenarnya usaha yang tidak masuk akal, tapi memang ada gitu loh. Nah, berarti mereka ini sudah buntu kalau harus berusaha secara logis. Nah, dalam kondisi begitu, yang pertama harus dilakukan ya tenangkan pikiran dulu, supaya kita bisa melihat ini beneran atau cuma fata morgana. Ibaratnya surga itu, ini surga beneran apa surga telinga gitu loh. Ini jangan-jangan hanya surga telinga, nanti kantong kita habis, kita masuknya neraka dunia kan. Gitu. Yang pertama menenangkan pikiran itu. Nanti kalau sudah, kita bisa memberi saran, oke, kita tempuh usaha seperti ini.
itu bukan berarti saya melarang atau mendorong dia untuk mengambil cara tertentu, tetapi setiap cara yang saya anjurkan adalah saya tahu betul gitu loh, pernah menjalani atau saya tahu teman yang benar-benar pernah mengalami, itu aja. Jadinya kalau pelaku pernah melakukan secara langsung itu ngomong tuh juga tidak menggurui karena sudah pernah menjalani itu kan gitu. Dan minimal Mas Hendri jangan sampai terperosok ke jurang yang lebih dalam gitu. Karena itu yang paling bahaya. Itu tadi, makanya kan pernah tadi saya bilang bahwasanya buat teman-teman di luar kan ada di situ saya baca tanggapan-tanggapan apakah mengira Mas Alek ini paranormal, kan ada di situ ya mengaku dia bilang orang pintar. Enggak, jadi pakai saya bilang Mas Alek ini pelaku utama gitu ya. Jadi kenapa itu tadi saya bilang kenapa saya ingin ketemu sama Mas Alek, karena Mas Alek ini kan pelaku utamanya gitu yang melakukan gitu. Jadi nggak ada rekayasa gitu. Nah, kan gitu ya Mbak. Ya. Artinya kenapa saya sebut ini merekayasa ini, maaf ya lur teman-teman. Bukan saya bela Mas Alek atau karena kontennya Mbak Widya ini rame gitu. Bukan karena itu. Gini loh. Saya sendiri kan sekarang ini lagi merasakan gitu. Mbak. Saya sendiri sekarang ini sedang melakukan gitu. Benar gitu. Yang apa disebut Mas Alek tadi diantara ya, kalau jujur saya bilang Mas Alek ini kan sudah jauh perjalanannya loh. Jadi bandingan saya belum, cuma di antara yang saya jalani tadi di kontennya Mas Alek ini tadi ada persamaannya benar gitu. Jadi itu nggak bohong itu. Jadi kalau rekan-rekan bilang di sana mungkin masih penasaran, lah saya juga melakukan gitu. Saya pelakunya gitu. Pada awalnya kan bukan itu tujuannya gitu kan. Ya serupa kayak si masnya dulu kan terjadinya waktu kehilangan di kejadian Gunung Slamet ya Mas ya. Lah saya kan kejadiannya niatnya kan mau cari untuk membenahi kolam usaha saya. Terjerumuslah kemarin, bukan terjerumus, tertarik lah gitu kan. Dengan gimana saya bilang, dengan adanya tawaran, dengan saya sering lihat kontennya Mas Alek, jadi itu kayaknya ingin tahu tadi jadi besar gitu. Jadi supaya juga rekan-rekan atau teman-teman sahabat di sana jangan ini maaf bukan itu tadi saya bilang bukan membela Mas Alek atau kontennya Mbak Widya, itu benar saya bilang, itu fakta. Boleh nanti temui saya di Sumatera di Medan itu. Kalau kapan nanti mau jumpa langsung boleh, itu memang fakta. Saya bilang saya bisa duduk di sini karena gimana saya bilang bisa langsung ngomong sama Mas Alek, benar. Mas, aku yang penasaran itu yang di Cilacap itu gua Nagaraja itu, itu apa Mas? Pernah ke sana nggak? Pernah. Oh, ceritanya berarti belum sampai. Mungkin saya memilih tidak menceritakan. Oh iya. Karena ini akan melibatkan orang lain yang masih hidup dan itu akan PK sekali. Oh, nggak, cuman aku mau nanya itu apa gitu loh, ininya apa? Apa yang mau ngasih itu? Blorong. Oh, benar. Ya, ya, Laut Selatan ya. Iya, itu blorong. Berarti ini ya Mas Hendri menenangkan pikiran dulu, dileremke dulu di rumah kami. Jadi makan seadanya, tidur seadanya ya, memang kayak gini kondisinya Mas. Saya senang ini di sini rasa kekeluargaannya lur. Nah, itu tadi benar di konten ini tersebut kalau dilihat kok pasangan ini enak gitu menjalani. Ya benar memang. Itulah itu sebenarnya yang kebagian tadi datangnya langsung dari hati, itu benar. Kekeluargaan yang penting. Nanti sambil ini Thomas, sambil ngobrol-ngobrol sama Mas Alek, nanti kan ada pencerahan. Saya juga sering gitu kok. Kalau ini buntu saya juga ngobrol sama Mas Alek jadi ngobrol. Misalnya kalau gini. Suami itu ngobrol nggak
cerah. Enggak, maksudnya gini misalnya Mas, ini kayaknya rambutku sudah mulai harus ke salon, gitu kan nanti ada pencerahan ya, gitu kan? Mulai sekarang nggak cerah kita. Larinya ke rambut. Ya itu tadi Lur ngobrol kita dapat saudara baru ya. dari luar Jawa gitu. Jadi saudara itu kan nggak hanya yang ada di kakak saja gitu. Semoga bermanfaat untuk sedulur semua, diambil baiknya, yang jelek-jelek nggak usah ditiru gitu. Terima kasih sudah menyaksikan Dia Tamblak Channel. Salam lestari.